karena rezim sekarang itu rezim PKI gitu kan. Makanya kita diperlakukan seperti ini karena rezim yang sekarang rezim PKI gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Generasi baru, ketemu lagi sama gua Zaz di obrolan kita. Biasanya ngobras ya, sorry ya, kan udah ganti ya kan. 4 tahun setelah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab, tahun baru Hijriah dibuat, gitu kan. Karena menurut cerita yang gue baca, waktu itu ketika ada surat dari kerajaan-kerajaan yang lain atau para pemimpin dari bangsa-bangsa lain itu kalau misalnya mengirim surat itu kan ada tanggal dan tahunnya gitu. Nah, sedangkan dari Khalifahan Umar bin Khattab atau sejak sebelumnya juga tidak, kalau membalas surat balasan itu tidak memakai tanggal, tahun, dan bulan karena memang belum punya pada saat itu, maka diputuskanlah untuk membuat tahun itu. Dan tahun itu diputuskan setelah perdebatan cukup panjang ya. Itu diputuskan dimulai dari hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah dari Mekah. Diputuskanlah sebagai tanggal 1 Hijriah gitu. Nah, hari ini mengalami dua peristiwa di Indonesia ya. Yang pertama kemarin bulan hari lahirnya tahun baru Islam ya kalau nggak salah ya kan. Itu jatuh pada tanggal 10 kemudian digeser pada tanggal 11 gitu kan. Ya dengan alasan ya lupa lagi gue juga apa, mungkin kalian juga bisa baca di berita. Kemudian hari ini terjadi lagi tanggal 19 besok, beberapa hari lagi akan menjadi tanggal 1 hari kelahirannya Rasulullah SAW dan digeser lagi gitu. Ada apa begitu? Ya kalau yang disampaikan oleh menterinya dia mengatakan bahwa ada apa namanya itu, demi mencegah penularan COVID dengan varian baru ya, apa itu apa namanya, COVID ini udah kayak apa sih, udah kayak pop es ya kan. Varian dan sebagainya, lama-lama COVID-19 di kita mungkin jadi mie instan juga gitu yang memiliki banyak varian rasa seperti itu. Tapi entahlah, kita doain aja semoga cepat selesai seperti itu. Nah, alasannya karena demi mencegah COVID-19 gitu. Mungkin beberapa masyarakat akan menilai, iya alasannya seperti itu gitu, tapi orang mau divaksin berdesakan tidak jadi masalah gitu kan. Sedangkan ada satu peristiwa lagi juga yang berdesakan, yang waktu di Papua waktu itu yang karena kedatangannya Pak Presiden waktu itu juga tidak jadi soal. Kemudian ada juga sebuah kerumunan yang menjadi soal, kita tahu itu apa gitu kan. Kemudian alasan itu tidak bisa diterima mungkin bagi sebagian masyarakat gitu. Gua pribadi terima nggak sih? Ya, gua sih belum bisa jawab ya atau tidak, terima atau tidak. Cuman begini, kalau memang alasannya karena COVID, eh kayaknya ya mungkin itu alasan satu-satunya yang mungkin memang paling bisa dipahami gitu. Mungkin harapannya begitu sama Menteri Agama itu ya. Tetapi faktanya masyarakat tetap sebagian ada juga yang protes, kenapa sih kok gitu kan? Tahun baru Islam itu harus selalu digeser seperti itu. Dari mulai tahun barunya, terus kemudian juga tanggal besar, tanggal kelahirannya Rasulullah SAW gitu kan. Kenapa digeser gitu kan? Ya selalu tentang Islam ini seolah-olah kayak dipancing-pancing gitu umat Islam ini. Tapi ya kita nggak usah terpancing, biasa aja lah, nggak usah terpancing. Ada juga mungkin orang yang mengatakan, ya inilah rezim PKI gitu kan dia bilang. Nggak juga sih, kalau kalau gue sih nggak sampai segitunya juga ya gitu, karena PKI partai komunis ya kan, komunis di kita kan partai komunis sudah nggak ada, tapi komunisnya katanya PKI-nya masih banyak katanya, turunan apa segala macam gitu. Ya gue sendiri sih memahami komunis ya lain lagi gitu kan, nggak seperti ya oke lah sejarah ya seperti itu bla bla segala macam gitu kan, tapi kan banyak versi juga gitu dari sejarah itu juga, dan kita bebas mau melihat dari sudut pandang mana tentang komunis ini gitu kan. Yang pasti komunis itu kan sebenarnya cuman ideologi tentang
kemasyarakatan ya sebenarnya gitu kan, atau ideologi tentang sebuah negara gitu kan, dengan sistem pemerataan aja gitu, supaya tidak ada orang yang terlalu kaya, kemudian tidak ada orang yang terlalu susah, kan tujuan awal dibuatnya itu gitu kan. Yang pertama kali mencetuskan ideologi komunis itu kan si siapa itu, Karl Marx ya kalau nggak salah, ya itulah. Nah, terus kemudian ada juga mungkin masyarakat yang menilai, bukan ada sih, memang bukan ada juga ya, memang ada gitu. Gue menghubungi salah satu teman PNS, kebetulan dia PNS, terus gue tanya ke dia, dia bilang, ya pemerintah tuh kemungkinan menggeser itu tuh supaya tidak terjepit gitu. Maksudnya kalau misalnya jatuh di hari Selasa, kalau yang hari Senin bolos, karena katanya PNS Indonesia ini, ya ini PNS juga sih yang ngomong ke gue gitu kan. eh Ya gitulah gitu, suka mungkin kalau dia libur hari Senin maksudnya begitu kan. Terus kemudian ada libur lagi hari Selasa gitu kan. Berarti dia jadi 2 kali libur. Nah, sedangkan kalau misalnya dia libur hari Senin, di hari Selasanya dia suruh masuk, kemudian hari Rabu dia libur. Nah, itu kan menjadi salah satu hal yang menjengkelkan juga mungkin bagi pelaku si yang tukang libur, si pemalas ini gitu. Nah, diharapkan mungkin kalau misalnya Senin masuk, terus Selasa juga masuk, Rabu libur gitu kan. Ya, mungkin bagi yang masuk ya bagus gitu. Terus kemudian bagi yang tidak masuk ini mungkin dia kayak semacam dipermainkan juga gitu ya, mungkin untuk jerak juga gitu supaya si pemalas ini menjadi tidak pemalas lagi, begitu katanya. Nah, kalau alasannya yaitu COVID-19 ya gitu, untuk mencegah penyebaran COVID-19 gitu kan. Nah, mungkin pertanyaan besarnya sih kalau buat ke gua pribadi, kapan sih COVID ini akan berakhir di kita gitu kan. Itu aja sih gitu kan. Nah, terus apa namanya? Ada lagi juga masyarakat mungkin yang marah karena merasa tersinggung gitu kan. Ini kan tahun kelahirannya suri tauladan kita sebagai umat muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Eh, Kenapa gitu selalu diganggu, seolah-olah umat Islam ini kayak diojok-ojok atau kayak macam diobok-obok atau kayak macam kayak ditantang gitu kan. Harus seperti apa sih reaksi kita? Kalau gue pribadi sih kayaknya reaksi kita biasa aja gitu kan. Kendati pun itu digeser mau ke berapa hari ke belakang apa segala macam, juga buat gue sih nggak ngaruh gitu ya. Karena kalau misalnya memang tanggal 19 itu hari lahirnya Maulid Nabi, apa hari lahirnya Nabi Muhammad SAW, ya buat gue sendiri mendingan gue manfaatin untuk hal yang baik. Kalau memang gue punya modal, ya gue akan berbagi rezeki dengan orang-orang seperti yang dilakukan di beberapa negara, ada yang seperti itu. Salah satunya di Amerika juga dia konon melakukan hal itu gitu kan. Mereka berbaris di jalanan, terus kemudian apa gitu, membuat makanan, membagikan makanan, kemudian habis cerita itu habis acara itu mereka makan bersama gitu, menyediakan makanan untuk makan bersama seperti itu. Kurang lebih begitulah sepengetahuan gua gitu ya. Kalau salah ya silahkan dikoreksi gitu kan. Eh Kalau misalnya di kita, kalau misalnya sebagai umat muslim, lagi pula gini ya, eh Maulid Nabi itu kan apa, hari kelahirannya Rasulullah SAW itu kan jatuh pada tanggal 19. Sebenarnya walaupun digeser ke tanggal 20 gitu kan, bagi umat Islam kayaknya sih menurut gua nggak terlalu begitu berpengaruh ya gitu. Karena di daerah-daerah yang di daerah gua sendiri juga begitu, nggak harus begitu tanggal satu lahirnya Rasulullah SAW itu langsung mengadakan acara muludan ya kalau dikenalnya di daerah gue. Itu nggak begitu. Ada juga yang sepekan setelah tanggal itu gitu. Ada juga yang udah mau habis tanggal itu baru melaksanakan acara Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kan seperti itu gitu. Jadi sebenarnya digeser mau kayak apapun juga ya, menurut gue sih nggak pengaruh gitu. Kita sebagai umat muslim juga nggak usah terprovokasi sama hal-hal yang semacam itu. Jadi kita hadapi aja dengan kepala dingin, biarin aja gitu kan. Sekejam-kejamnya suatu rezim, kalau memang kita menganggap kejam, bakal ada akhirnya gitu kan. Dan kemudian juga sebodoh-bodohnya manusia juga, ya tetap bakal ada masanya dia juga cerdas gitu. Kan seperti itu. Ada kalanya orang pintar juga berbicara ngawur, ada kalanya orang bodoh juga bicaranya tepat, kan seperti itu. Atau sikap juga semacam itu. Ada kalanya orang yang berpendidikan tinggi, kemudian dia dianggap pintar, tapi perilakunya sangat buruk di suatu waktu. Kadang seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya kita menganggap bahwa umat Islam biar terpancing, kemudian marah-marah, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang anarki apa segala macam, bisa jadi itu juga jadi salah satu tujuan orang lain gitu kan. Maksudnya entah itu yang memerintahkan pemerintah atau seperti apa ya, kita nggak tahu. Cuma pasti pemerintah ya semoga sih dia tidak ada yang memerintahkan gitu kan, atau seperti dalam tanda kutip perintah bayangan gitu ya.
Intinya umat Islam kalaupun sekarang ngamuk ya kan, gua rasa masih ada sebagian umat Islam lagi yang terima dengan fakta ini gitu. Artinya yang satu ngamuk, yang satu pihak ngamuk ya, yang satu pihaknya tidak ngamuk gitu. Ya ujung-ujungnya perang saudara gitu. Dan kalau sampai terjadi hal seperti itu, tentu akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain, tentu saja pihak-pihak yang benci terhadap umat Islam gitu kan. Namun menurut gua sendiri sih ya udahlah, terserah gitu mereka mau ngegeser ke apa namanya ke tanggal berapapun gitu. Yang penting buat kita pribadi sebagai umat muslim, tunjukkan di hari itu bahwa kita memperingati kelahirannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kemudian ya kita berbuat baik di hari itu gitu kan. Maksudnya berbuat baik selamanya gitu kan. Maksudnya di hari itu kita bikin berbuat baik spesial. Biasanya misalnya kita tuh apa namanya menyantuni atau menolong teman itu atau misalnya menyantuni anak yatim itu cuman sehari 10.000 misalnya kan kepada satu orang anak yatim, ya hari itu coba kita cari 10 anak yatim dan kita santuni satu orang 10.000, akhirnya jadi 100.000 kita harus ngeluarin. Contohnya mungkin seperti itu. Atau kita membaca Al-Quran kemudian memaknainya kemudian memahaminya, itu juga akan lebih baik. Atau kita melakukan sholat sunat, itu juga sangat lebih baik juga, baik juga maksud gue begitu. Jadi nggak usah peduli lah gitu digeser seperti apapun. Dan itu hanya berlaku bagi PNS saja kan seperti itu. Atau mungkin bagi para buruh yang memang di tempat pekerjaannya itu diberlakukan tanggal merah libur kan seperti itu. Bagi orang-orang yang memang tidak berarti tanggal merah itu libur ya biasa aja sih kalau misalnya tapi kan apa namanya umat muslim ini seolah-olah kayak dihina, dilecehkan apa segala macam apa. Gak usah lah kita berpikiran seperti itu. Itu mungkin perasaan kita aja gitu. Tapi kalaupun memang ada upaya itu dari mereka atau dari salah satu pihak, sudahlah kita nggak usah gubris. Justru semakin kita menggubris perbuatan-perbuatan mereka, malah mereka akan semakin giat melakukan itu terhadap kita gitu kan, gitu. Jadi kita lebih cerdas lagi menilai gitu. Gue harap sih begitu ya. Dan gue juga kasih tahu bagaimana caranya cerdas menilai gitu. Tapi gue pribadi untuk hal ini nggak mempersoalkan gitu ya. Justru kalau misalnya bukan justru maksud gue kalau misalnya pun digeser sampai berapa hari ke belakang pun tetap gue di malam-malam kelahirannya Rasulullah itu gue berharap ya kita tetap apa namanya menyambut kelahirannya dengan mungkin membaca salah satu surat di dalam Al-Quran atau kita bersolawat banyak-banyak di tengah malam apa segala macam gitu ya. Bisa banyak hal yang bisa kita lakukan seperti itu. Kalau misalnya untuk Maulid Nabinya sendiri ya di kampung-kampung kan merayakannya seperti yang gue bilang tadi nggak selalu di tanggal itu gitu. Ada yang sudah sepekan setelah tanggal itu, ada yang juga hampir habis bulannya gitu kan. Itu baru merayakan Maulid Nabi. Jadi nggak usah panas, nggak usah emosi, kita hadapi dengan kepala dingin dan kita tunjukkan kalau umat Rasulullah itu nggak mudah ngamuk gitu kan dan santuy aja gitu kan. Walaupun ya bisa dibilang, tapi kan ini keputusan ini bisa menimbulkan kegaduhan, ya gitu kan. Dan harusnya kan ada yang meredam begitu kan, gitu kan. Siapa yang bisa meredam semua ini? Ya tentu saja kalau misalnya itu akan menimbulkan kegaduhan, maka istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Artinya nggak harus digeser kalau memang nggak mau ada keributan, kalau memang nggak mau ada protes dan lain sebagainya dari para warga Muslim kan seperti itu gitu kan. Kan kita punya apa banyak wakil ya kan, wakil rakyat ya. Kalau bicara wakil ya presiden juga wakil kita juga kan gitu, wakil pemimpin negara ini gitu kan, karena dia dipilih oleh kita gitu, wakil rakyat juga dipilih oleh kita gitu kan. Jadi kita percayakan kepada presiden untuk memimpin negara ini supaya negara ini berjalan dengan baik dengan ya seperti itu. Kemudian DPR juga kita harapkan kan supaya mereka bisa mengontrol pemerintahan dengan baik kan, seperti itu. Kalau memang faktanya seperti ini, ya apa kerja mereka kan seperti itu. Tapi ya diharapkan memang tidak terjadi apa-apa gitu. Yang protes ya itu hak-hak mereka juga protes, silakan protes. Yang pasti harapannya sih gue sendiri sebagai salah satu generasi baru gitu hari ini kita damai, terus kemudian kita sikapi dengan senyuman aja gitu kan. Sebagaimana Rasulullah juga pernah dihina ya sikapi dengan senyuman gitu kan. Ya tapi kan kalau misalnya hinaan pada diri sendiri, gue masih bisa bersabar bro gitu kan. Tapi kalau misalnya hinaan kepada kelompok gue, kepada teman gue, kepada saudara gue, ya gue pasti ngamuk gitu kan. Ya boleh ngamuk gitu kan, tetapi bukan boleh ngamuk, maksud gue ya silahkan marah gitu. Tetapi bagaimana cara kita marah gitu kan. Bisa nggak sih kita tuh marah dengan cara yang baik gitu. Memang ada marah dengan cara yang baik, marah itu baik gitu. Yang nggak baik itu amarah gitu kan. Amarah itu kan mengendalikan kita. Kalau marah itu kita yang meluapkan emosi kita dengan kontrol. Menurut gue sih begitu gitu ya. Ya intinya seperti itu gitu kan. Jangan menuduh juga tanpa kita memahami ini perbuatan PKI jelas gitu kan.
Ini karena rezim sekarang itu rezim PKI gitu kan. Makanya kita diperlakukan seperti ini karena rezim yang sekarang rezim PKI gitu kan. Tanpa kita memahami PKI itu apa, tanpa kita memahami bahwa apa itu PKI gitu kan. Ya sejarahnya memang seperti itu dan begitu gitu kan. Yang kita yang diajarkan di sekolah juga seperti itu gitu. PKI itu apa bla 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 segala macam kan seperti itu. Tapi kita pahami dulu gitu kan. Dan kita juga baca referensi lain tentang itu gitu kan. Bukan artinya bukan artinya gue mengajak bahwa oh kita tidak boleh waspada PKI. Ya nggak gitu juga gitu kan. Ya itu keputusan masing-masing. Maksud gue komunis, coba lihat komunisnya gitu kan. Jadi jangan langsung asal nuduh bahwa oh ini karena rezim PKI segala macam tanpa kita memahami gitu kan. Komunis itu apa gitu kan. PKI itu kan Partai Komunis gitu kan, Indonesia gitu kan. Nah, komunisnya itu apa gitu yang dikeluarkan sama Karl Marx waktu itu? Ya itu tadi udah gue jelasin di awal gitu kan. Gitu konsep itu hanya sebuah ideologi gitu. Jadi gue harap kita semua sebagai umat muslim ya kita terima aja dulu dan tetap di tanggal 19 besok, menyambut tanggal 19 malamnya kita berzikir yang banyak, bersalawat yang banyak, itu akan lebih baik gitu, baik untuk diri kita, lingkungan kita, juga keluarga kita. Kalau perlu kita ajak seluruh keluarga kita untuk merayakan bukan untuk merayakan ya, untuk sholat malam bareng, kemudian bersolawat bareng gitu kan. Kalau misalnya Maulid Nabinya kan kita bisa rayakan ya sesuai ketentuan yang sudah ditetapkan oleh DKM setempat kan seperti itu. Kan biasa kan kita melakukan tradisi-tradisi itu gitu. Oke, itu aja dari gua tanggapannya. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.